Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sarif Hidayat. Oke, baik, di sini saya akan membahas tentang investasi nih teman-teman. Jadi tema kali ini cukup menarik ya, tentang investasi teman-teman. Jadi apa sih itu investasi? Terus bagaimana kita berinvestasi dan kenapa gitu kita berinvestasi, alasannya apa gitu. Nanti kita akan bahas ya teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi, apa itu investasi? Investasi merupakan suatu aktivitas menempatkan uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu barang atau lembaga ataupun perusahaan untuk mengharapkan return pada waktu tertentu nih teman-teman. Jadi, return itu kan pengembalian nih teman-teman. Jadi, kita mendapatkan keuntungan gitu ya. Itu yang dinamakan investasi gitu teman-teman. Terus apa nih alasannya kita kenapa harus investasi ini teman-teman? Oke, seperti yang kita ketahui teman-teman, di Indonesia sendiri itu kan ada yang namanya inflasi nih teman-teman. Selain Indonesia pun di negara lain pun sama gitu, ada inflasi gitu, dan ini menjadi ancaman bagi kita yang memiliki modal atau uang gitu kan, aset kita agar lebih aman itu dengan investasi nih teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak berinvestasi, ya aset kita itu tergerus sama inflasi nih teman-teman. Karena setiap tahunnya inflasi di Indonesia ini angkanya itu sekitar 3%-an nih teman-teman gitu. Dulu ketika kita beli mie instan itu dengan Rp500 saja itu udah dapat nih teman-teman ya kan. Tapi sekarang itu udah jadi 2.500 harganya gitu. Itu udah berapa persen gitu kan. Udah jauh sekali tergerus gitu. Uang itu bakal tergerus kalau misalnya kita diamkan saja gitu. Maka perlu kita investasikan uangnya gitu. Kita investasikan aset kita gitu agar bisa mengalahkan angka inflasi ini gitu. Maka carilah instrumen investasi yang returnnya di atas angka inflasi gitu agar uang kita atau aset kita aman gitu. Jangan sampai uang kita atau aset kita disimpan di bawah bantal saja, di bawah kasur saja gitu. Walaupun kita tunggu sampai 10 tahun ya tetap aja segitu-gitu gitu, nggak bakal ada penambahan atau keuntungan lainnya yang beda dengan kita berinvestasi teman-teman. Jadi itulah kenapa alasannya kita berinvestasi teman-teman. Oke? Jadi jangan pernah nyimpan uang di bawah bantal, jangan pernah nyimpan uang di bawah kasur aja ya teman-teman. Kita harus berinvestasi teman-teman. Kita sebagai anak muda harus tetap berinvestasi teman-teman untuk membantu negara tentunya, untuk masa depan kita khususnya gitu ya. Jadi kita harus berinvestasi teman-teman. Oke, setelah kita tadi mengenal tentang investasi ini teman-teman. Jadi setelah kita berinvestasi itu ada yang namanya portofolio investasi teman-teman. Jadi portofolio investasi itu artinya sekumpulan investasi yang kita miliki atau investasi yang seseorang miliki ataupun perusahaan yang miliki gitu dalam suatu wadah gitu. Intinya portofolio itu terdiri dari berbagai instrumen investasi yang dimiliki oleh seseorang gitu. Itu portofolio gitu. Nah, jadi misalkan nih saya punya saham Unilever, saya berinvestasi di saham Unilever nih misalnya kan. Terus saya punya properti nih di Cikarang ya kan, di suatu tempat yang strategis lah gitu. Kemudian saya juga membeli obligasi atau surat berharga negara gitu. Itu merupakan suatu portofolio investasi saya gitu. Itu yang dinamakan dengan portofolio. Oke, jadi instrumen investasi itu apa aja nih? Sebenarnya banyak teman-teman. Instrumen investasi itu salah satunya ya, ada properti gitu kan, surat berharga. Surat berharga itu ada saham, obligasi gitu kan, reksadana juga termasuk. Itu salah satu instrumen investasi dan masih banyak lainnya teman-teman. Nah, yang dibahas di sini yang akan saya bahas adalah saham dulu nih teman-teman. Jadi saham itu apa sih? Jadi saham itu adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan itu teman-teman. Jadi ketika kita membeli saham suatu perusahaan, kita sebagai pemiliknya gitu. Jadi misalkan saya membeli saham Unilever nih, satu lot gitu kan. Saya itu ya sebagai pemiliknya gitu. Saya sebagai ownernya karena saya punya sahamnya gitu. Walaupun satu lot ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Itu bukti kepemilikan saya atas perusahaan itu gitu. Dengan jumlah saham yang saya miliki gitu. Itu saham. Kemudian keuntungannya apa saham itu? Keuntungannya sebenarnya ada dua teman-teman.
ada capital gain, ada dividen. Nah, capital gain itu gampangnya gini, capital gain itu selisih ketika kita beli dan ketika kita jual gitu. Misalkan nih, saya beli saham Unilever harganya satu lembarnya 8.000 gitu ya. Nah, kemudian setelah beberapa tahun saya investasi di saham Unilever, ternyata saham Unilever naik nih sahamnya jadi 9.000. Berarti kan ada selisih 8.000 ke 9.000 itu 1.000 rupiah gitu ya. Ada 1.000 nih selisihnya. Nah, itu dinamakan dengan capital gain gitu. Jadi selisihnya itu dinamakan capital gain. Nah, selain capital gain, kita juga dapat dividen nih teman-teman. Nah, apa sih dividen itu? Dividen itu kan bagi hasil nih, gampangnya bagi hasil perusahaan gitu. Kita kan sebagai pemilik perusahaan, masa ya kita nggak dikasih gitu laba perusahaan gitu. Nah, jadi setelah RUPS, rapat umum pemegang saham, nanti ditentukan nih untuk pembagian dividen itu berapa nih kira-kira besarannya gitu. Misalnya untuk pembagian dividen tahun ini sekitar 80% laba perusahaan ini, laba bersih perusahaan ini akan dibagikan gitu ke pemilik ke pemegang saham gitu. Nah, jadi saya sendiri yang memiliki saham di Unilever akan kebagian gitu, atau akan mendapatkan laba perusahaan berupa dividen gitu, sesuai dengan apa yang saya miliki, dengan jumlah saham yang saya miliki gitu. Jadi keuntungan itu ada capital gain dan dividen teman-teman. Dividen itu pasti nggak sih? Rata-rata yang pengalaman saya itu pasti gitu. Ada yang 1 tahun itu pembagian dividen 1 kali, ada yang 2 kali gitu. Itu bermacam-macam teman-teman. Tergantung rapat umum pemegang sahamnya gitu, maunya gimana gitu kan. Kembali ke para pemegang sahamnya dulu nih, mau bagi dividennya seperti apa gitu. Itu keuntungan dari saham ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yaitu tentang obligasi nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sendiri sudah mendengar ya tentang obligasi gitu, dari teman, dari keluarga mungkin gitu ya. Jadi obligasi itu adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pihak yang berutang untuk pihak yang berpiutang gitu. Artinya pihak yang berutang ini butuh modal nih. Pihak yang berutang itu butuh modal, kemudian menerbitkan obligasi. Nah, obligasi dibeli oleh para pemegang modal gitu, yang disebut dengan investor gitu. Itu obligasi teman-teman. Jadi di dalam obligasi sendiri itu salah satu komponennya itu ada tanggal jatuh temponya dan ada bunganya gitu. Nah, bunga sendiri di obligasi itu disebut kupon ya teman-teman. Jadi ada kupon obligasi gitu. Jadi berapa persen nih yang akan kita dapatkan nih sebagai investornya gitu, sebagai pembeli obligasinya gitu. Nanti ada tertera di obligasinya gitu berapanya gitu sih. Selanjutnya itu dengan reksadana teman-teman. Jadi apa sih itu reksadana? Jadi di sini reksadana menurut undang-undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 pasal 1 ayat 27 adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi nih teman-teman. Jadi bedanya dengan saham tadi atau dengan obligasi tadi, sebetulnya reksadana ini yang mengelola itu manajer investasi nih teman-teman. Misalnya nih, saya punya uang nih, punya modal, ingin berinvestasi gitu, tapi saya tidak punya waktu untuk memilih investasi yang bagus atau saham yang bagus gitu kan, atau bagaimana resikonya gitu. Saya tidak punya waktu, tapi saya pengen berinvestasi, saya punya uang gitu. Nah, akhirnya masuklah ke reksadana gitu. Belilah reksadana, karena yang mengelola reksadana itu mengelola uang kita gitu, itu adalah manajer investasi teman-teman. Nah, kemudian reksadana sendiri itu dibagi ke dalam 4 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu reksadana pendapatan tetap, kemudian yang kedua ada reksadana pasar uang, yang ketiga reksadana saham, dan yang terakhir itu reksadana campuran. Jadi reksadana campuran itu bisa posisinya itu antara saham, obligasi itu bisa campur gitu, dan returnnya juga beda-beda teman-teman. Yang jelas di sini reksadana saham itu memiliki risiko dan return yang lebih tinggi gitu dibanding reksadana lainnya gitu.
Oke, kemudian setelah kita berinvestasi nih, ini kan kita membahas tentang investasi nih. Kemudian bagaimana nih cara dalam mengelola risiko investasinya teman-teman? Nah di sini saya akan menjelaskan nih atau sharing kepada teman-teman ya. Jadi untuk mengelola risiko investasi sendiri, yang pertama yaitu melakukan strategi lindung nilai nih teman-teman. Nah jadi strategi lindung nilai ini bagus dan saya rasa tepat ya untuk meminimalisir resiko sistematik gitu, sistematik risk gitu. Jadi salah satu contohnya itu ketika kita memegang investasi alternatif nih teman-teman, salah satunya itu emas gitu kan, terus tanah, dolar gitu. Jadi ketika kita memegang investasi itu, ketika kondisi berangsur-angsur membaik nih teman-teman, nah terus dolar dan emas ini akan normal kembali harganya gitu. Itu yang dinamakan dengan lindung nilai gitu. Nah untuk yang kedua ada melakukan diversifikasi nih teman-teman. Jadi diversifikasi ini pemecahan alokasi aset gitu loh. Pemecahan alokasi aset, misalkan kita punya dana 100 juta nih, 100 juta itu jangan sampai kita membelikan dalam satu instrumen investasi saja teman-teman. Misalkan kita belikan saham Unilever semua nih gitu kan, 100 juta itu yang kita miliki kita belikan saham Unilever semua. Nah jangan seperti itu teman-teman, karena kenapa? Karena ketika ada koreksi atau ada krisis sahamnya jatuh gitu, itu kita bakalan stres banget melihat itu gitu. Tapi kalau kita misalkan pecah alokasikan aset kita yang 100 juta itu, misalkan 20 juta ke saham Unilever gitu kan, 20 jutanya ke obligasi, terus yang lainnya ke properti mungkin gitu kan, itu bisa bisa saling menutupi gitu. Ketika sahamnya turun, nanti ada instrumen investasi lain yang menutupinya gitu. Jadi saling menutupi gitu, karena menurut Makowis aja jangan sampai kita menaruh telur dalam satu keranjang gitu. Ketika jatuh ya pecah semua gitu, nggak ada yang terselamatkan gitu. Makanya itu kenapa harus diversifikasi teman-teman. Nah untuk yang selanjutnya yaitu pergunakan uang dingin untuk berinvestasi gitu. Jangan sampai kita menggunakan uang dapur kita nih teman-teman, uang yang benar-benar cepat digunakan sama kita gitu. Jangan sampai pakai uang dapur kita, pakailah uang dingin untuk berinvestasi gitu. Makanya ketika misalkan kita gajian nih, kita harus alokasikan gitu. Ada dana darurat, terus kita bagi ke kita gitu kan. Nah sisanya kita investasikan gitu. Jangan sampai kita investasikan semuanya gitu. Kita harus punya dana darurat dulu gitu. Ketika sudah punya dana darurat, maka kita akan enak untuk berinvestasi gitu, karena uangnya itu ya uang dingin gitu, bukan uang yang cepat kita pakai gitu. Jadi seperti itu. Nah kemudian perpanjang waktu investasi. Jadi semakin panjang investasi, return yang akan didapatkan itu semakin tinggi. Jangan sampai kita investasi ini hari ini beli misalkan saham ya, hari ini beli saham gitu. Kemudian besoknya langsung dijual lagi gitu, pengen dijual lagi gitu. Itu returnnya nggak maksimal gitu. Beda ketika misalkan kita beli hari ini untuk investasi 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu. Makanya dalam berinvestasi di saham, pilihlah perusahaan yang benar-benar memiliki fundamental yang bagus gitu, dari keuangannya baik gitu. Itu akan menghasilkan return yang bagus juga, akan baik juga ke depannya gitu. Itu perpanjang waktu investasi ya teman-teman. Oke teman-teman, misalkan nih saya memiliki modal nih teman-teman ya, saya memiliki modal untuk berinvestasi. Terus pertanyaannya, saya pribadi akan masuk ke instrumen investasi yang mana nih teman-teman gitu. Nah baik, saya sendiri, saya pribadi, saya akan memilih berinvestasi di saham teman-teman. Kenapa saham? Karena memang saya profil investasi saya memang menyukai risiko yang tinggi gitu. Kenapa risiko tinggi? Ya karena returnnya juga akan tinggi gitu teman-teman. Nah saham sendiri keuntungannya itu kan sudah saya jelaskan di depan ya teman-teman, ada dua, ada capital gain, ada dividen ya teman-teman. Nah selain saya mendapat capital gain, saya juga per tahun pasti akan mendapat dividen atau laba perusahaan gitu. Itu yang menjadi daya tarik saya, kenapa saya harus berinvestasi di saham teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Ini sharing saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucapan saya gitu kan ke teman-teman, menyinggung teman-teman. Saya mohon maaf ya. Jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini, klik subscribe, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya di sosial media teman-teman lainnya. Dan beri saya saran apalagi video apalagi yang harus saya buat ya teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.